Shalom, luar biasa kita boleh kembali bertemu. Dan dalam pembelajaran kali ini Ibu Retno ingin menyampaikan materi tentang Allah pemelihara. Kita tahu semua bahwa Allah kita Allah yang sangat menyayangi kita, dan rasa sayang itu dicurahkan kepada seluruh ciptaannya, tidak hanya kepada manusia tetapi kepada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Mari kita perhatikan sejenak keadaan atau situasi yang pernah dialami. Contohnya seperti bencana alam seperti ini. Keadaan ini membuat setiap manusia merasakan duka yang sangat mendalam. Mengapa demikian? Karena kita akan kehilangan baik harta benda maupun orang-orang yang kita sayangi. Merenggut nyawa dari orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu, apakah setelah semua peristiwa itu terjadi, manusia dan alam tidak bertumbuh lagi? Mari kita lihat saat ini keadaan planet kita. Kalau kalian perhatikan, semua berjalan dalam keteraturan. Tidak ada satupun planet di sini yang bertabrakan. Hal ini menandakan bahwa betapa Allah Maha Besar dan Dia yang menciptakan semuanya. Lalu, Dia tidak hanya menciptakan, namun juga Dia memelihara. Ketika semua ada dalam kendali Allah, maka Allah memulihkan. Allah mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula. Alam, tumbuh-tumbuhan, semua kembali. Tidak hanya alam dan juga tumbuh-tumbuhan, tetapi dalam keadaan kehidupan manusia pun dipulihkan. Kita dapat melihat walaupun mereka dalam keadaan sedih, mereka ada di dalam tenda ketika mereka harus mengungsi karena bencana yang terjadi. Tetapi Allah memulihkan kehidupan mereka. Allah memberikan satu pengharapan. Kita melihat bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia, namun pemeliharaan Allah tetap berlangsung. Lalu apa saja aspek pemeliharaan Allah? Yang pertama adalah pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Kita dapat melihat pengakuan Daud dan juga Rasul Paulus bahwa kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat di sini, Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Ini adalah pengakuan yang dibuat oleh Daud dan juga Rasul Paulus. Kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah menyelamatkan. Lalu aspek yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Dia memberikan segala macam musim. Dia sendiri yang menciptakan musim itu. Dan bahkan pada saat Allah menciptakan, Allah menyiapkan makanan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29-30, Allah memberi makan manusia dan juga hewan. Artinya kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tidak perlu khawatir kita lapar. Tidak perlu khawatir kita merasa kedinginan.
Tidak perlu merasa khawatir karena kita kepanasan. Tidak perlu merasa khawatir ketika kita harus mengalami kekeringan. Kita tidak perlu khawatir ketika harus menghadapi masa penghujan. Tuhan atur semuanya. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Selain itu, selama bumi masih ada, tak akan berhenti. Musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, bahkan siang dan malam. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia. Dan juga Allah menyediakan kebutuhan burung di udara dan bunga bakung di padang. Kalau semua hewan dan tumbuhan itu saja Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang sungguh berharga, ciptaan Tuhan yang unik dan serupa dengan gambarannya. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan, karena Allah menyediakan semua. Aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Allah memerintah dunia ini karena Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Ketika manusia merancang dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan terjadi. Semua ada dalam tangan Tuhan, ada dalam pengawasannya. Kita tidak perlu khawatir, karena Dia yang memiliki dunia ini dengan tangannya. Dia melakukan segala sesuatu, segala peristiwa, itu menurut kehendak Tuhan, dan ada di dalam pengawasannya. Mari kita renungkan bersama, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadinya bencana dan kerusakan alam? Mari kita ingat apa yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap alam ini. Mungkin saja ini yang dilakukan, mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, atau merusak hutan dengan menebang secara liar dan tidak memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Bahkan kita membakar hutan itu sehingga mengakibatkan hilangnya tempat tinggal bagi hewan-hewan. Lalu kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kita membuang sampah sembarangan. Dan mungkin juga ini yang terjadi. Merebaknya virus seperti saat ini yang sedang kita alami. Yang akhirnya menggerogoti tubuh kita, yang membuat tubuh kita menjadi sakit. Ini semua karena keserakahan dari manusia itu sendiri. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan. Lalu inikah yang menjadi alasan mengapa Allah membiarkan bencana itu terjadi dan bahkan alam menjadi rusak? Jika hal itu semua yang menjadi alasan, lalu bagaimana peran kita sebagai remaja Kristen bertanggung jawab di dalam memelihara ciptaan Allah? Tentunya, ketika kita mau alam kita kembali lestari, kita melakukan ini, menanam kembali. Yang sudah rusak, kita mulai untuk kembali menanam. Lalu, kita membiasakan untuk memiliki lingkungan yang bebas dari sampah, menjaga kebersihan dengan benar. Lalu, kita bisa menghemat seluruh energi yang ada, yang sudah Tuhan berikan melalui alam kita ini. Dan kita bisa menyayangi hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dengan memelihara mereka, sama seperti Allah memelihara. Ini bisa kita lakukan ketika kita menjalankan peran kita sebagai remaja Kristen, melakukan penghijauan, save energy, menghemat setiap energi yang sudah Tuhan berikan melalui alam sekitar kita, membuang sampah pada tempatnya, mencintai hewan peliharaan kita, ataupun hewan yang bukan peliharaan kita, menyayangi tumbuh-tumbuhan, merawatnya dengan baik,
Dan jika ini dilakukan, pastinya kita menjadi bagian yang sama seperti Allah lakukan. Ketika Allah memelihara kehidupan manusia, kita pun bisa mengambil bagian dan bertanggung jawab untuk memelihara alam lingkungan kita. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Sebagai anak Tuhan, kita dapat mewujudkan tanggung jawab dalam bentuk partisipasi nyata kita di dalam memelihara serta melestarikan alam. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like and share supaya banyak orang juga diberkati. Bye. Tuhan Yesus memberkati.